Satu gitu, ada value-nya itu lebih tinggi karena kayak ada nyawanya, auranya itu kelihatan, auranya lukisan itu. Makanya ada kategori lukisan surrealisme, abstrak, ekspresi segala macam itu, karena itu kan diambil dari pengungkapan dari sang pelukisnya dulu kan gitu, maestro itu. Kalau dulu kan kita mengenal pelukis tuh Fandi, Basuki Abdullah. Karena setiap individu dia mempunyai corak sendiri-sendiri gitu, punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Beda kalau digital kan nggak ada. Kalau lukisan tangan itu pasti ada punya ciri sendiri, itu mencerminkan kejiwaannya mereka. Pelukis itu sendiri mengekspresikan lukisan sendiri. Lukisan itu kan banyak ekspresi jiwa di mereka, ada alam yang dituangkan dalam bentuk seperti lukisan itu. Kadang-kadang kan ada yang orang melihat ini lukisan apa kan, ada orang yang lihat ini, oh iya, kecimpung di seni itu sejak tahun 97. Dulu sebagai? Saya pada waktu itu sekjen ya? Sekjennya Abuk Jainal dulu ya, sama-sama. Kemudian? Ya, terus ya sampai sekarang. Sekarang ya. Mas, kalau bidang seni itu kan selalu ada perubahan nih, terutama di bidang gambar. Kalau dulu kan dilukis ya, sekarang kan dipakai apa namanya? Digital itu perbedaan di maksudnya apa tuh kira-kira? Ya, perbedaannya adalah soal masalah kreativitas, kan gitu. Kreativitas melalui handmade, tangan itu. Ini kan lebih kepada imajinasi si seniman itu tersendiri, dan itu lebih cenderung mempunyai nilai, kalau menurut saya ada auranya, ada nyawanya, karena itu kan lukisan itu kan menumpahkan perasaan dia kan, jadi merupakan betul-betul kreatif yang tumbuh dari hati nuraninya sendiri. Berbeda dengan digital. Kalau digital itu kan merupakan keahlian secara digital, secara teknik, bagaimana merangkum, ya kan, merangkum gambar-gambar, meramu dan sebagainya, itu lebih kepada keahlian di situ gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau asiknya sih sebenarnya asik yang handmade ya. Di mana-mana yang handmade itu dengan lukisan itu kan lebih itu. Apalagi kalau di film-film dulu kan poster-poster itu dulu kan dilukis. Nggak seperti sekarang kan pakai digital, di print segala macam, kan nggak kelihatan asiknya gitu kan. Kalau dulu kan jadi nilainya itu di situ. Makanya lukisan itu mahal, kayak Mona Lisa, kayak itu segala macam, itu kan menuangkan imajinasinya sang pelukis itu sendiri kan, dalam dituangkan melalui handmade-nya itu sendiri. Jadi ada nyawanya, lebih ada nyawanya lukisan-lukisan itu kan, kelihatan lukisan yang digital dengan lukisan yang dilukis pakai handmade, pakai tangan segala macam, kan berbeda sekali kalau kita ngeliatin pameran lukisan-lukisan itu kan, kejiwaan. Sangat beda ya kalau misalkan poster yang dibuat itu seakan-akan ya apa, karena itu mesin yang bikin, Mas. Iya, mesinnya dengan tangan biasa ya. beda dengan tangan. Kalau dengan tangan kelihatan kayak ada sesuatu gitu, ada value-nya itu lebih tinggi karena kayak ada nyawanya, auranya itu kelihatan, auranya lukisan itu. Makanya ada kategori lukisan surrealisme, abstrak, ekspresi segala macam itu, karena itu kan diambil dari pengungkapan dari sang pelukisnya dulu kan gitu, maestro itu. Kalau dulu kan kita mengenal pelukis tuh Fandi, Basuki Abdullah. Karena setiap individu dia mempunyai corak sendiri-sendiri gitu, punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Beda kalau digital kan nggak ada. Kalau lukisan tangan itu pasti ada punya ciri sendiri, itu mencerminkan kejiwaannya mereka. Pelukis itu sendiri mengekspresikan lukisan sendiri. Lukisan itu kan banyak ekspresi jiwa di mereka, ada alam yang dituangkan dalam bentuk
seperti lukisan itu. Kadang-kadang kan ada yang orang ngeliat ini lukisan apa kan, ada orang ngeliat ini, oh lukisannya asik, ini bisa bentuk kalau dia bisa ngeliat itu kan. Jadi soalnya kan di situ, karena lukisan itu kan merupakan apa ya, suasana kebatinan, ekspresi dari masing-masing pelukis itu, sehingga dia mempunyai ciri khas masing-masing. Basuki Abdullah beda, yang lain beda kan gitu semua. Dan kenapa tuh pelukis bisa beda gitu Mas ya? Padahal ya ada surrealis gayanya gitu, punya masing-masing. Itu latar belakangnya apa? Gitu? Latar belakangnya karena itu tadi suasana kebatinan mereka dan juga menyampaikan ekspresinya mereka itu sendiri. Gitu. Jadi kan bakat orang kan beda-beda di situ. Bagaimana dia menuangkan ekspresinya itu muncullah itu, makanya dari satu pelukis ke pelukis lain itu berbeda-beda kan gitu. Pasti ada cirinya berbeda-beda, walaupun ada misalnya dilukis satu bentuk gambar, tapi pasti ada coretan-coretannya beda-beda. Gitu. Ya, kalau dulu kan kita zaman dulu pelajaran menggambar Mas ya. Iya, gitu. Jadi itu kan dari bakat gitu. Orang yang nggak bakat aja kalau pakai digital bisa. Iya. Lukis apa aja kan. Saya aja sering bikin poster, bikin apa pakai digital kan segala macam. Tapi kalau suruh ngelukis itu kan beda lagi kan gitu. Atau Mas Ani pakai digital bisa ya? Iya, saya sering kan pakai digital itu kan kalau bikin backdrop segala macam itu kan saya bikin sendiri aja kan. Sendiri, ya? Iya kan, saya bikin sendiri, tinggal dinaikkan pixelnya aja kan, gede supaya nggak pecah kan gitu. Tadi kalau lukisan kan beda kan gitu. Lukisan itu beda, bagaimana dia asiknya mencampur warna itu pun dia kan pilih sekali, karena itu nggak bisa dihitung, nggak ada matematikanya, itu pakai feeling gitu. Jadi ekspresinya dia mencampur warna merah dengan hitam, putih, ini nanti menjadi seperti ini itu dia ada itu. Jadi daya khayalnya itu tinggi sekali gitu. Itulah yang dituangkan di sebuah kanvas oleh para pelukis itu zaman dulu itu. Jadi asiknya di situ. Sehingga apa yang dilukiskan itu suasananya itu, lukisannya itu selalu hidup gitu. Karena ada rohnya itu kan nyambung dari suasana kebatinan pelukis itu yang mengekspresikan di dalam sebuah kanvas gitu. Makanya kan kalau orang pelukis nggak bisa, aku pesan pelukis ini nggak bisa kalau dia nggak ada moodnya kan. Kalau lagi nggak mood dia nggak bisa ngelukis gitu. Kalau dia lagi ada moodnya, seharian aja dia suruh lukis selesai gitu. Lagi nggak mood ya nggak akan bisa selesai. Di akpol dan segala macam. Salah satu tesnya itu selain menggambar gitu, ada menggambar itu disuruh gambar apa aja, gambar pemandangan gitu, gambar binatang apa aja terserah kan, tidak ditentukan malahan gitu. Karena dari gambar itu psikolog itu yang melakukan psikotes itu, yang melakukan penelitian itu, dia bisa mengetahui, oh karakternya anaknya ini, oh ini anaknya begini segala macam. Itu mereka ada dari gambar itu. Mungkin pilihan warna juga menjadi hitung. Pilihan warna segala macam. Suka warna merah, menunjukkan warna merah, warna biru. Iya, warnanya tebal, jreng, warnanya kalem segala macam. Itu cerminan dari kejiwaan orang itu sendiri yang melakukan lukisan itu sendiri gitu. Karena tercermin itu udah diakui secara keilmuan oleh psikolog ketika melakukan psikotes. Psikotes apa aja selalu seperti itu. Kita ngelamar pekerjaan juga dilakukan psikotes itu. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui kepribadian orang tersebut. Bisa dianalisis gitu. Udah kayak tukang ramal aja gitu. Itu di situ. Udah tukang ramal. Dan dia bisa melihat, karena mereka ada ilmunya Mas, kan ukur itu ada ilmu. Iya, dia punya ada ilmu. Artinya kan makanya itu ada keilmuannya di situ. Jadi dari lukisan, dari coretan tangan itu bisa dilihat. Kadang-kadang tanda tangan aja bisa dibaca kok, kan gitu. Nah itu kan itu kan merupakan ekspresi dari juga melukis juga. Sehingga lukisan, siapa pelukisnya segala macam itu juga bisa dilihat. Oh ini pelukisnya seorang ini melukisnya. Kalau dia lagi seneng, lagi romantis, lukisannya romantis sekali. Kalau dia lagi marah segala macam kelihatan dituangkan di lukisannya.
dalam bentuk apa, dalam bentuk ketebalan warnanya atau coretannya segala macam itu bisa di situ, bisa dilihat di situ. Hingga lukisan itu betul-betul hidup gitu. Makanya kalau Mas Sony selama ini suka lukisan siapa Mas yang paling Mas Sony suka? Saya ini hanya penikmat saja gitu. Kalau kepada satu gitu saya nggak, hampir semua saya bisa nikmatin gitu. Tergantung ini juga mood kita ngelihat lukisannya itu kan gitu. Wah ini asik lukisannya, ini indah, ini segala macam. Lebih pada orang apa alam Mas? Ya seperti pada suatu hal, pada alam lah, lebih cenderungan gitu, suasana itu seret, kita bisa bayangkan kan gitu. Mas, kalau tadi kita kembali ke lukisan poster, itu Mas Sony yang berasa banget tuh apa tuh? Antara digital dengan lukisan pakai tangan di poster film. Yang sangat mengasihkan itu lukisan-lukisan kalau poster itu ya nggak dari tangan nih. Kalau kita amatin loh, dari arsip-arsip lukisan-lukisan yang ada ya, yang di sini di Museum Perfilman Cinematek itu kita kan ada arsip-arsip lukisan asli waktu film-film itu ditulis pakai tangan kan, dibikin pakai tangan, yang dibandingkan dengan sekarang yang pakai digital, pakai print gitu. Lebih hidup dan lebih asik dan lebih menarik yang ketika masih lukisan tangan. Dan kita kalau melihat yang digital cuma sampai lewat doang Mas ya. Iya. Tapi kalau itu kan kita pengen tahu detail gitu kan. Kalau lukisan yang pakai cat itu di kanvas gitu asik dilihat dari kiri, dari kanan, dari angle dari sini itu nampak gitu loh. Kalau di digital kayak foto masih. Kalau digital kayak foto aja gitu, gambar gitu aja, artinya nggak hidup, hanya sekedar informasi. Kalau menurut saya yang digital itu kapasitasnya kalau kita menyerap hanya sekedar informasi saja. Tapi kalau lukisan yang dipakai oleh tangan, lukisan poster kayak apapun itu punya sudut-sudutnya, dia punya ini semua, punya arti sendiri gitu. Bisa dipandang semua, indah semua. Kayak filmnya Roro Kidul gitu, lukisannya itu kan asik banget itu, kita ngeliat kan itu dari warna pakaiannya, ininya, suasananya kita bisa membayangkan gitu kan asik gitu. Baik kalau digital kan sekedar informasi saja gitu, nggak ada apa ya, nggak menumbuhkan yang lebih dalam imajinasi kita terhadap foto itu, hanya sekedar informasi, oh sini, oh gambarnya sini. Ya, seperti kita kalaupun kita nggak bisa gambar, kalau melihat lukisan bagus kita senang ya Mas ya? Iya, lukisan bagus gitu. Nah, bagus enggak kan juga tergantung relatif orang yang lihat kan gitu. Tapi kan kalau kita udah senang melihat lukisan, kayak lukisan yang di Senopati itu, sama yang di galeri kan ada rasa beda ya Mas ya kan? Lukisan di galeri yang dilukis pakai cat segala macam itu asik banget itu. Kalau kita lewat tol gitu kan, ada rest area Jagaratna itu kan, ada lukisan-lukisan itu kan, mereka yang melukis itu kalau macam kan asik gitu. Saya lihat kan gambar-gambarnya asik, bisa hidup betul gitu. Kita kesini aja kayaknya yang di lukisan itu ngeliat hidup gitu. Kayak ngikutin gitu Mas. Iya, kayak hidup gitu, beda kalau gambar gitu. Kayak Mona Lisa kan sama gitu Mas ya? Iya. Kita kemana kayaknya matanya ke arah Mona Lisa kayak dia hidup, ini orang itu kayak hidup, kayak matanya dia mandangin kita segala macam gitu lah itu. Ya itulah makanya ekspresi pelukisnya itu sendiri mampu untuk menuangkan imajinasinya.